wabarakatuh. Loh, betul salah sudah tahu kau nanya. Itu bukan Abu Somad, itu jin, qarin. Kalau ini nanti kalau kamu ngomongkan ini marah dia Ustaz, rusak akidah. Bisa pula orang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Allahu yang maha mendatangkan mudarat, an-nafi'u yang maha mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala la yanfa' wa la yadur, tak dapat mendatangkan manfaat, tak dapat mendatangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rusak keyakinan. Jadi kalau sudah ada dibangunkannya dulu masjid, maka ingin dirubah bentuknya lebih bagus, silakan. Maka orang yang marah-marah ini dua saja sebabnya. Yang pertama ada unsur kepentingan, yang kedua jahil karena tak mengaji. Yang jahil mengaji, yang ada kepentingan, hilangkan kepentingan ini, karena kepentingan ini hanya akan membuat mengganjal, menghapuskan nilai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian merubah. Kalau yang tadi sekedar mengganti saja, diganti bangunannya menjadi lebih baik. Kalau ini mengalihkan masjid, tiba-tiba tanahnya itu sudah tak layak lagi, dibeli sama ini, dibeli sama ini, dibeli sama ini, dibeli sama ini, dibeli sama ini. Akhirnya tak ada lagi jamaah, tak ada jamaah. Akhirnya lama-lama masyarakat keliling itu pula membuat laporan, kami tak nyaman sholat subuh, selalu azan mengganggu kami, supaya masjid ini dipindahkan saja. Maka kaum muslimin pun bersepakat dipindahkan ke tempat yang lebih layak, lebih baik. Boleh, kata saya Sabik dalam fikih sunnah, boleh. Mana ada Umar bin Khattab pernah mengalihkan masjid yang lama di kota Kufah. Ada kota di Iran namanya Kufah, dialihkan satu masjid ke tempat yang lain, dibangun yang baru dengan tidak menghilangkan yang lama, karena dia lebih bagus lagi. Fisiknya hilang, tapi substansi maknanya tak hilang. Lalu tempat tapak masjid yang lama itu dijadikan sebagai pasar, karena menurut hitung-hitung ekonomis ini strategis untuk jadi pasar. Akhirnya dia dijadikan pasar di kota Kufah, Irak. Itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Apakah Umar berdosa melakukan itu? Tidak. Dia seorang yang khalifah, Amirul Mukminin, dan dia juga alim. Dan Nabi berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, kalian ikutlah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apa di hadisnya? Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fa sayara ikhtilafan katsiran, dia akan melihat pertikaian, ikhtilaf yang sangat banyak. Maka kata Nabi, alaikum bi sunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikuti pengganti-penggantiku yang benar, yang lurus, al-mahdiyin, yang membawa dan mendapatkan hidayah. Abdu alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi kerah. Di antara khulafa khalifah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perbuatan Umar adalah sunnah, bukan sunnah Nabi, tapi sunnah khulafa ar-rasyidin. Jangan dikonfrontir, jangan dilagak. Kamu mau ikut Nabi apa ikut Umar? Ini orang jahil. Kamu ikut Nabi apa ikut Utsman? Nabi azannya sekali, Utsman azannya 2 kali. Kamu ikut Nabi apa ikut Utsman? Ini orang tak mengaji, bukan berakal. Ini berakal-akal. Kalau dia mengaji tak begitu ucapannya. Karena Nabi mengatakan, alaikum bi sunnati, kalian ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnah khulafa rasyidin. Abu Bakar yang selalu diucapkan khatib, wa khulafa'il arba'a, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian orang yang menerima, hadis yang belum habis, kita lanjutkan. Orang yang menerima wakaf tadi, nazir tadi, bolehkah dia mengambil? Ini saya wakafkan 10 hektar sawah. Yang membeli wakaf, yang menerima mauquf alaih, atau disebut nazir. Barang yang diwakafkan mauquf bih, ada ijab, ada sirah, ada penyerahan resmi, disuruh diurus, sudah akta ikrar wakafnya. Bolehkah dia mengambil? Si nazir yang menerima tadi, bolehkah dia mengambil? Maka
masajid Allah, orang-orang yang mengurus rumah Allah, man amana billah, beriman kepada Allah, wa aqama shalah, menegakkan salat, wa ata zakat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dituliskan di atas mihrab, supaya yang sholat tahu, jamaah tahu, pengurus tahu. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa dzalika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Setiap kita masuk ke masjid ini, Asmaul Husna mungkin tak nampak karena dari belakang, tapi semua dapat membaca ayat itu, karena ayat itu mengingatkan kita kembali bahwa ini milik Allah, tapi ada pengurus yang amanah pengurus. Begitu juga dengan tanah wakaf tadi. Tanah wakaf milik Allah, maka engkau wahai ustaz, wahai ulama, wahai pengurus yayasan, wahai orang-orang yang menerima wakaf, itu milik Allah. Hati-hati engkau, segala perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dulu tahun 70-an datanglah orang kaya mewakafkan tanah itu karena ditengoknya orang ini baik, jujur, amanah, semua ada pada dirinya. Al-Mukarram, kusrahkan tanahku ini 10 hektar untuk wakaf fisabilillah, tolonglah kau gunakan di jalan Allah. Baiklah Pak. Begitu 20 tahun sesudah itu, kita tengok di tanah 10 hektar itu apa yang terjadi? Rumah dia, rumah anaknya, rumah menantunya, rumah cucunya, rumah cicitnya, rumah. Apa ini? Ini haram ini milik Allah Subhanahu wa taala, milik kaum muslimin. Kebetulan dia menerima amanah, makanya yang menerima wakaf itu hati-hati, kalau tidak dimakan hasilnya, memakan harta yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannar aulabi, tempatnya tempat api neraka. Mungkin umat Islam tak menggugat, mereka tak menggugat karena tak tahu. Jangan takut, karena ini pemimpin karismatik, karena ini anggap ulama besar, orang takut. Ingat, Israel tak takut. Ingat, kiraman katibin tak takut. Malaikat itu sudah lama gemas tengok dia. Ini mau celupkan aja di kita malaikat. Jangan dulu kata Allah, belum sampai naik waktunya. Nanti sampai masanya baru kau masuk ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Di akhir hadis, adakah yang boleh diambil? La junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf. Di akhir hadis ini dijelaskan, siapa yang menerima wakaf, menjadi nazir wakaf, la junaha alaihi an yakula minha, dia boleh yakul makan, boleh dia makan bil ma'ruf, dengan cara baik. Ma'ruf diambil dari kata urf, kebiasaan. Dalam Islam, hukum itu bukan hanya dari Quran Sunnah. Ini orang mengatakan Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Dia tak belajar usul fikih, pengambilan hukum diambil dari 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syarh qablana, sadr saraih, qaul sahabi, istihsan, istishab. Tradisi kita di Riau, kalau ada orang mengurus sawit 10 hektar, kira-kira berapa dia layak dikasih gaji? Tanya yang punya trik, Pak. Di kampung Bapak ada orang menerima amanah jaga kebun sawit, ada. Kalau 10 hektar kira-kira berapa dia layak dikasih gaji? Biasanya kalau orang ngurus 10 hektar itu Pak, dia dikasih gaji 3 juta. Nah, boleh. Si nazir boleh sampai 3 juta. Bil ma'ruf, arti bil ma'ruf menurut urf, kebiasaan, tradisi di kampung itu. Maka Islam itu adil. Bukan Islam itu mengatakan kau terimalah wakaf ini semuanya menjadi hak milikmu. Oh, itu tak adil. Itu terlalu menzalimi umat, menzalimi orang yang berwakaf. Atau lebih ekstrim pula, ini wakaf kau terima, tapi sepeser seperak pun tak boleh kau ambil. Dia capek mengurus wakaf, pergi pagi pulang petang itu saja diurus sampai tak sempat bercocok tangan, tak bisa berdagang, tak bisa masuk kantor. Islam adil, maka dikatakan la junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf aw yut'ima sadiqan ghairah. Tapi dia juga katanya boleh yut'im, memberi makanan. Kebetulan pohonnya pohon kurma, diambilnya kurma itu sedikit, yut'im
yut'ima shadiqan ghayra mutawwilin bih. Dia beri tapi tidak berlebihan, hanya untuk cukup makan saja. Pokoknya tradisi itu boleh diambil. Begitulah jalan Islam mengajarkan. Gimana ceritanya ini tanah bisa berubah menjadi wakaf? Apakah mesti akad berubah menjadi wakaf? Tidak selamanya. Maka mesti hati-hati. Ada tanah itu otomatis bisa dia menjadi wakaf tanpa akad. Yang tadi akad antara wakil dengan mau alaih aku wakaf ini. Tapi ada yang tanpa wakaf bisa otomatis. Misal bapak punya tanah di jalan lintas Sumatera, tanah dikosong, bapak bangunlah masjid di situ, bapak suruh masyarakat situ sholat berjamaah, lalu mereka pun azan. Rumah bapak jauh di Pekanbaru, jadi tanah jalan lintas arah ke Sumatera Utara, tanah kosong, bapak buat masjid di situ, orang azan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mereka berjamaah di situ, maka otomatis tanah itu sudah berubah menjadi tanah wakaf. Tanah yang didirikan masjid, lalu kemudian orang azan dan sholat berjamaah di sana, walaupun tanpa akad, otomatis dia sudah menjadi tanah wakaf. Maka ahli waris yang mengaji, ini wakaf bapak saya. Kata ahlinya, mana pernah ayah kita berwakaf, Pak? Mana suratnya? Tak ada yang kami tersebut. Dulu pernah kami mendengar kaji, kalau sudah didirikan di situ masjid, lalu kemudian dikumandangkan azan dan orang sholat berjamaah, maka itu sudah otomatis menjadi tanah wakaf. Walaupun ayah kita belum menguruskannya, mungkin dulu dia sibuk tak sempat ke kantor KUA, maka kita lah yang menguruskannya. Begitulah kalau dapat anak berbakti dan mengaji. Tapi kalau tidak, mereka juallah tanah wakaf bapaknya itu. Bapaknya siap-siap nanti amal jariah tak sampai, berkopling pula anaknya dengan orang sekampung, karena orang kampung marah-marah. Mereka tahu ceritanya, akhirnya dunia tak dapat, akhirat melarat. Nauzubillah. Itulah pentingnya anak keturunan kita ini diajarkan agama Islam, supaya harta-harta yang sudah kita letakkan di jalan Allah tak mereka copot lagi, tak mereka gugat lagi, tak mereka obrak-abrik lagi. Kenapa? Karena mereka mengerti ini hanyalah titipan orang tua ataupun hajinya, tapi anak cucu cicit juga perlu mendapatkan pengajaran. Yang pertama, otomatis tanpa akad dia berubah. Yang kedua, bentuknya, sifatnya shar'i, jelas. Ini tanah aku wakafkan fisabilillah. Ini rukuku 2 pintu aku wakafkan, hasilnya untuk MDI. Rukunya tak boleh dijual, tak boleh diwariskan, tak boleh dihibahkan. Hasilnya selamanya untuk MDA, untuk biaya operasional masjid, untuk gaji guru, untuk anak-anak yatim yang tak mampu pakai compang camping, tak bisa beli buku, tak bisa bayar uang sekolah. Makanya wakaf ini luar biasa. Cuma di tempat kita umumnya wakaf ini wakaf pasif, wakaf yang tak memberikan maslahat. Kalau sudah disebut kata wakaf, itu sudah terbayang tak akan berkembang. Tanah wakaf kuburan, tanah wakaf masjid. Padahal wakaf ini kalau di negeri-negeri Islam yang lebih maju, dia produktif. Tanah wakaf habas tak masalah, jangan kau jual, jangan kau wariskan, jangan kau wasiatkan, jangan kau jual belikan tanahnya. Tapi di atasnya dibangun hotel syariah. Hotel syariah 100 pintu, lalu kemudian 1 pintu berhasil 1 juta, maka menghasilkan 100 juta. Tanahnya tak boleh diganggu-gugat, tapi hasilnya ini yang bisa menyekolahkan, mengirim mahasiswa ke Mesir. Kami kuliah di Al-Azhar, tak terhitung tak berapa mahasiswanya. Yang jelas zaman saya kuliah lebih 70 negara. Itu dari mana Al-Azhar dapat duit? Bukan APBN. Asrama gratis, dapat lagi uang uang makan, pulang Abdul Somad dapat tiket, dapat ijazah MC, masuk saya ke kantor Al-Azhar. Semua yang dulu dapat ikut tes dari Indonesia, saya yang ikut tes dari Indonesia 100 orang, itu Al-Azhar beri tiket pulang. Saya sudah selesai Pak, ini mau ngurus ijazah, ini
mesej, Abdul Somad udah mau pulang saya, tiket saya nanti dari Pekanbaru, dari Kairo sampai Jakarta atau sampai mana, saya takut nanti sampai Jakarta, dari Jakarta tak ada tiket. Kata dia kalau ada airport di belakang rumah saya sampai. Tiket saya itu dari Kairo ke Bangkok, karena pesawat Egypt Air tak ada di Jakarta. Dari Kairo transit di Bangkok, dari Bangkok Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Itu ditanggung semua oleh Al-Azhar. Pengiriman dai-dai, kalau Bapak Ibu pergi ke UIN, itu ada dai yang dikirim oleh Al-Azhar. Itu yang gaji bukan Republik Indonesia, itu yang gaji Al-Azhar. Oh hebat Azhar, itu hebat Mesir, bukan Mesir yang gaji Al-Azhar. Kenapa? Al-Azhar punya tanah wakaf produktif yang luar biasa. Tanah dibangun toko disewakan, ngalir. Tanah dibangun hotel syariah, ngalir. Tanah dibangun rumah sakit Al-Azhar. Kawan saya sama-sama kuliah suka makan cabai. Saya udah tengok dia makan cabai, lada mentah, kuringan. Sampai suatu hari masuk rumah sakit, rupanya biji cabai itu menumpuk di usus. Tak dikunyah, telannya di sini. Susu krisis moneter, kami sudah pucat triliun, mana duit mau dicari, ini harus dioperasi juga. Begitu selesai 3.000 won kali 3.000 perak 9 juta. Mana ada duit? Keluarkan kartu Al-Azhar gratis. Mahasiswa Al-Azhar ditanggung oleh Al-Azhar gratis. Dari mana? Wakaf. Sakit gratis. Ulanglah Abdul Somad mengurus surat sehat ke kantor puskesmas. Begitu surat siap, tarik-tarik dan gaji. Kota dikasihnya 25.000. Negeri orang Afrika Utara naik pesawat 12 jam, transit 6 jam di Jordania, sakit gratis. Di negeri sendiri sehat bayar. Yang katanya itu makrifah Allah jenami tongkat dan batu jadi tanaman, saya sebut ketulistiwa sehat bayar. Inilah kalau ada wakaf di luar biasa. Tapi wakaf di tempat kita tanahnya jadi tempat mayat. Jadilah masih lumayan. Mungkin zaman anak cucu cicit kita nanti untuk tempat mayat itu tidak ada. Mati dibakar, campakkan di sungai. Bisa jadi saking tanahnya sudah habis, tak ada lagi. Maka wakaf ini yang paling bagus adalah wakaf produktif. Kalau sudah disebut wakaf produktif, itu ada dua makna. Artinya tanah produktif, dibangun rumah sakit, dibangun hotel mewah, dibangun tempat, dibangun guest house, dibangun macam-macam, bangun toko disewakan, mengalir. Apa salah? Pokoknya tanahnya, bangunannya itu milik wakaf, milik Allah, diurus oleh Nazir. Hasilnya untuk kemaslahatan umat. Kalau ini ada, tak akan ada orang menanggung ikan di tengah jalan. Jamaah Dr. Mustafa Umar mau ke Siak dari Pekanbaru naik bis, mau menengok istana kerajaan Siak Sri Indrapura. Macam mana raja-raja Melayu di Riau. Sampai di tengah jalan mereka heran menengok. Apa itu ikan ini Pak Ustaz? Menengok orang menanggung macam pemain tenis. 2.000, 1.000. Menanggung begitu yang dilempar. Ini tak akan terjadi. Sebagian masjid menceramahkan jangan ada kotak yang berjalan. Saya tak setuju kalau khotib sudah buka kotaknya. Kalau tak dijalankan kotak itu mati. Maka kalau wakaf produktif ini ada, barulah kita bisa mengatakan tak perlu ada kotak. Kenapa? Karena sudah ada wakaf produktif. Tapi makna wakaf produktif yang kedua yang disebut dengan cash wakaf, sudah jadi istilah Inggris cash wakaf. Istilah Arabnya namanya wakafun nuqud, wakaf uang. Ini kontroversial sekarang karena sebagian ahli fikih mengatakan syarat wakaf itu kan bendanya tak boleh hilang. Wakaf beras tak bisa karena beras di tanah dan nasi dimakan hilang. Kalau saya wakaf 10.000, lalu uang 10.000 itu dibelanjakan dan hilang Pak Ustaz, hilang. Imam Syafi'i membolehkan
lengkapnya bisa dilihat dalam kitab Risalah Abi Su'ud fi Jawazil Waqfi bin Nuqud. Itu judulnya, Risalah Abi Su'ud fi Jawazil Waqfi bin Nuqud. Satu risalah yang ditulis oleh Imam Abu Su'ud tentang boleh berwakaf uang. Jadi beberapa waktu lalu saya dapat PDF kiriman dalam bentuk PDF WhatsApp dari Brand di Madura, namanya kertas wakaf. Jadi mereka sudah buatkan kertas wakaf, harganya 2 juta. Kertas wakaf, bila Anda beli kertas wakaf berharga 2 juta ini, maka otomatis Anda sudah berwakaf. Ini yang dimaksud dengan cash wakaf, wakaf produktif atau wakaf uang. Gimana ceritanya? Misalnya ini ada tanah, harganya 100 juta. Kalau ditunggu orang berwakaf bulan-bulan duit 100 juta, dibelinya tanah itu, diwakafkannya, itu payah. Zaman sekarang kan orang kalau yang begini nih Pak Ustaz menunggu lipat besi ke rusak. Kapan lipat besi? Lama. Jadi gimana caranya? Nah, inilah solusinya, namanya cash wakaf. Berapa harga tanahnya? 100 juta. Keluarkan 100 lembar. 100 lembar kertas wakaf. Bila Anda membeli kertas ini, maka Anda sudah dianggap berwakaf. Setelah terkumpul duit 100, dialihkan duit tadi menjadi tanah, maka tanah itu menjadi tanah wakaf. Ini yang disebut dengan wakaf nuqud. Jadi kalau orang mengatakan duitnya kan hilang, sedangkan syarat wakaf itu ayyakuna malan mutaqawwiman zahidan, mesti dalam bentuk harta bernilai, tetap tak boleh hilang. Ini kan sudah hilang, duitnya hilang, nominal harga 1 juta itu hilang, tapi dia sudah berubah menjadi tanah. Nah, ini yang disebut dengan cash wakaf. Ini sedang digalakkan sekarang. Marilah kita menggalakkan wakaf produktif, galak sebenarnya. Ini maksud kita mari menggalakkan wakaf produktif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada saudara-saudara kita yang berwakaf. Ini ada tanah sedikit Pak Ustaz, tanahnya di jalan ini, saya mau berwakaf tapi kecil betul, hanya cukup untuk musola. Bagusnya kita bangun musola, masjid ya Pak Ustaz, bangun masjid. Loh, kalau bangun masjid nanti siapa? Kaum muslimin, musola-musola keluar di situ. Wakaf yang sudah melebur hatinya, inilah kemampuan dia. Maka kaum muslimin yang lain membebaskan di sekitar itu. Yang satu akan beli tanah di depan, yang satu akan membebaskan yang di samping, yang satu akan wakaf ini, yang satu akan memberikan semen, yang satu akan bawakan besi, yang satu akan bawakan konsen, sehingga berdirilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya mati, yang susah mati, yang sombong mati, yang baik mati. Fir'aun mati, Qarun mati, Musa meninggal dunia, Namrus semua baik, jahat, pelit, semuanya meninggal dunia. Tapi yang tetap kekal abadi adalah apa yang pernah kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak sanggup berwakaf Pak Ustaz, berinfak. Saya tak sanggup berinfak Pak Ustaz, bersedekah. Yang sanggup semen 10 sah, tak sanggup 10 sah, semen 1 sah, tak sanggup ikut gotong royong memikulkan semennya. Tulang yang bergerak, tangan yang memikul, ikut ngecor, legend-legend ikut, tukang punya bakat ikut, maka itu ternilai. Begitulah adilnya Allah. Kau punya duit, kau wakafkan duitmu. Kau punya tanah, wakafkan tanahmu. Kau tak sanggup, kau berinfak. Kau tak sanggup, bersedekah. Ikut bergerak, anggota tubuh bernilai sedekah. Bergerak, tak sanggup. Apa lagi? Nanti saya sebut masjid dalam kasar itu. Ustaz bagi kualilah kasar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu isyraq lewat 12 menit. Waktu isyraq kita melaksanakan salat sunat isyraq. Saya tutup dengan ada pesan sahabat kita yang ingin supaya anak-anak muda ini melihat yang baik-baik. Anak-anak muda tak bisa lewat ceramah saja. Mereka ini ingin melihat dalam bentuk audio visual. Jadi ada